Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat bertemu kembali pada mata kuliah kewirausahaan di sesi yang ke-14. Ya, tidak kerasa udah hampir mau selesai. Ya, mata kuliah kewirausahaan minggu depan sesi ke-15 mungkin sharing session. Terus puas, ya nggak kerasa. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, pada sesi ke-14, Bapak akan membahas mengenai mempersiapkan presentasi. Ya, siapkan presentasi serta laporan hasil dari kegiatan kewirausahaan. Di presentasi itu mengkomunikasikan ide, ya, pesan presentasi yang terstruktur, ya, kita harus buat pesan presentasi yang terstruktur. Kan kita sering lihat tuh slide presentasi yang menarik, ya. Slide presentasi yang menarik tidak akan berarti apa-apa jika kita tidak mampu membawakan presentasi dengan meyakinkan. Ya, dalam banyak presentasi sering kita temui presenter memiliki pesan presentasi yang bagus, ya, memiliki slide presentasi yang mempesona, tetapi karena penyampaiannya tidak meyakinkan, nah terasa membosankan. Ya, meskipun slide-nya sudah mempesona, slide-nya sudah bagus, tapi pembawaan presenternya tidak meyakinkan, itu akan terasa membosankan. Ya, jadi perlu kita ketahui bahwa aktor utama presentasi itu presenter, ya. Audiens hadir untuk melihat dan mendengarkan presentasi kita. Ya, mereka tidak peduli seberapa lama persiapan kita. Ya, mereka tuh tidak peduli seberapa lama persiapan kita. Ya, kita harus siap, ya, untuk memberikan materi presentasi yang meyakinkan, yang baik, ya, untuk menyampaikan nilai-nilai kepada audiens. Ya, oleh karena itu penyampaian presentasi juga merupakan bagian yang sangat penting dan menentukan keberhasilan presentasi. Ya, selain penyusunan pesan yang terstruktur dan pembuatan slide yang menarik, ya, akan tetapi, nah, yang menguasainya itu sia-sia, ya. Kita tidak menguasainya, maka bisa terjadi pesan dan slide presentasi yang sudah kita siapkan dengan baik, dengan mempesona, ya itu serasa sia-sia, menjadi tidak bermanfaat. Karena audiens tidak benar-benar menangkap apa yang kita sampaikan. Ya. Tetapi jika kita dapat menyampaikan presentasi secara meyakinkan, maka audiens kita akan mampu menyerap informasi, ya, audiens akan menyerap informasi dengan baik apabila kita sebagai presenter secara meyakinkan mampu, ya, meyakinkan audiens. Nah, makanya nih dalam tahap penyusunan pesan presentasi
merupakan bentuk komunikasi verbal. Maka teknik penyampaian presentasi lebih banyak berkaitan dengan komunikasi non-verbal. Ya, komunikasi non-verbal terdiri dari dua komponen. Ya, yang pertama bahasa tubuh. Ya, ingat bahasa tubuhnya dan intonasi suara itu penting. Ya, intonasinya dijaga. Ya, ada saatnya kita tinggi, naikkan suara, ada saatnya kita turunkan suara, ada saatnya kita standar ya. Jadi ada dua ya untuk meyakinkan kita saat presentasi ya. Dari bahasa tubuh dan intonasi suara. Nah, yang termasuk dalam bahasa tubuh yang perlu kita perhatikan adalah cara berdiri ya, cara berdiri kita ya, lalu perlu kita perhatikan juga ya pergerakan badan, kontak mata nih, kontak mata kita ya, ekspresi wajah dan gestur ya. Sementara yang termasuk dalam intonasi suara perlu kita kuasai adalah tinggi, rendah suara, cepat, lambat berbicara, dan keras, lemah suara. Ya, dalam komunikasi, kata-kata pembicara hanyalah sebagian kecil dari usahanya. Ya, tinggi rendah suara, cepat lambat berbicara, keras lemah kata yang diucapkan, dan jeda di antara kata-kata itu dapat mengungkapkan lebih dari apa yang dikomunikasikan dengan kata-kata saja. Ya, nah, bisa mengatur dengan kata-kata saja. Ingat ya. Selanjutnya, gerak tubuh, cara berdiri, kontak mata, ekspresi wajah, dan gestur biasanya menyampaikan berbagai sinyal halus. Ya, elemen nonverbal ini dapat memberikan indikasi kepada audiens sebuah petunjuk penting tentang pikiran dan perasaan pembicara yang dapat memperkuat atau bertentangan dengan kata-kata. Ya. Nah, bahasa tubuh itu 55%. Ya, bahasa tubuh kita sedang presentasi. Ya. Intonasi suara 38%, kata-kata 7%. Ya, itu yang dapat mempengaruhi dalam presentasi. Nah, dengan memperhatikan informasi tadi, ya mungkin kita dapat berkomentar ya, misalnya begini. Ternyata komunikasi nonverbal ya, bahasa tubuh dan intonasi suara memegang peranan besar yang kalau keduanya dijumlahkan mencapai 93%. Ya, karena kan 7% itu hanya kata-kata. Ya. Ini kasih contoh. Jika kita mengatakan pada audiens, aku tidak mempunyai masalah denganmu, sambil kita menghindari kontak mata atau terlihat cemas dan mempertahankan bahasa tubuh yang tertutup, maka audiens tidak akan mempercayai kita. Mereka lebih percaya pada apa yang mereka tangkap melalui bahasa tubuh kita. Ya, makanya kita harus berbaur mungkin sama audiens, menyapa audiens, gitu. Ya.
Demikian juga halnya ketika kita mengatakan pada audiens, saya merasa senang berada di sini. Ya, akan tetapi dalam penyampaian nada suara kita terdengar datar. Ya, nggak ada intonasinya, sedatar gitu. Tapi kata-katanya, saya merasa senang berada di sini. Ya, itu tidak bersemangat, maka audiens juga tidak akan percaya. Mereka akan lebih percaya pada interpretasi dan intonasi suara yang terkesan datar dan tidak semangat. Ya. Nah, karena begitulah pentingnya aspek nonverbal dalam menyampaikan presentasi. Ya, maka satu aspek terpenting yang harus kita ketahui dalam penyampaian pesan presentasi adalah membuat sinkronisasi antara kata-kata yang kita sampaikan dengan bahasa tubuh dan intonasi suara kita. Ya, sesuaikanlah bahasa tubuh kita dengan kata-kata yang kita sampaikan. Ya, serasi senada. Ya, misalnya tampilkanlah antusiasme dalam ekspresi wajah kita ketika kita menyampaikan pesan presentasi. Ya, antusiasme itu menular. Ya, artinya bahwa jika kita tampil antusias, maka audiens pun akan tertular. Ya, kita pasang wajah senyum, kita pasang wajah ceria, audiens pasti ikut ya tersenyum, ceria. Jangan kita cuma tuh pasang wajah yang tidak bahagia, tidak semangat memberikan semangat kepada audiens, ya. Kan itu nggak seru. Ya. Contoh lainnya, jika kita memperhatikan para presenter hebat, mereka memanfaatkan anggota tubuhnya untuk ikut berbicara. Ya. Jadi bahasa tubuhnya ikut bicara, gerak ke sana ke sini. Ya. Nah, hindari penyampaian pesan presentasi dengan nada yang monoton, yang dapat membuat audiens mengantuk. Ya, untuk itu berikanlah variasi dan pada intonasi suara kita. Ya, ada saatnya kita berbicara lebih lambat untuk memberikan penekanan pada pesan presentasi yang penting. Di sisi lain, ada kalanya kita perlu berbicara lebih cepat untuk menunjukkan semangat. Ya. Nah, selain itu kita perlu berbicara dengan volume suara yang lebih keras untuk menunjukkan pesan yang penting, atau ketika suasana lebih tenang ya, lebih tenang dibutuhkan kita dapat berbicara dengan volume sedikit lebih kecil. Ya, jadi dilihat kondisi. Kita harus bisa mengatur suara tersebut, suara kita ya. Bahkan kita harus berbicara setiap saat, berikan jeda sesekali, sedikit diam akan mengajak audiens kita berpikir dan merenung. Dengan cara ini, maka kita dapat menciptakan efek dramatis, namun sekaligus membuat pesan yang kita sampaikan menjadi pesan yang kuat dan mudah diingat. Ya, tuh cara presentasi untuk menyampaikan ide. Ya, yang kedua kita belajar elevator pitch. Ya, jadi elevator pitch itu suatu teknik melakukan presentasi dalam waktu singkat guna memikat lawan bicara
tertarik dengan ide yang ditawarkan. Ya, elevator pitch merupakan suatu penjelasan yang singkat dan juga persuasif yang bisa kita gunakan untuk memicu minat pada kita, ya, yang sudah dilakukan oleh pengusaha, produk maupun diri kita. Nah, elevator pitch yang baik adalah yang mampu bertahan tidak lebih dari perjalanan elevator yang sangat singkat dan cepat, yaitu sekitar 1-3 menit saja. Lalu, kita juga harus menjelaskan dengan baik apa yang membuat pengusaha, produk, dan ide kita unik dan mampu melihat prospek yang bagus. Ya, bagaimana kita menyampaikan kepada investor 1-3 menit. Ya, meyakinkan investor selama secara singkat tapi meyakinkan. Elevator pitch itu kan sebentar biasanya, misalnya kita sedang di lift bareng sama investor sambil diskusi, sampaikan kita di sela-sela makan siang gitu. Ya, jadi banyak situasinya, waktunya. Ya, tapi kebetulan, jadi kan waktunya cuma 1-3 menit. Ya. Lalu kita lihat perbedaan elevator pitch sama dan presentasi. Ya. Elevator pitch hanya disampaikan dalam waktu 1-3 menit, fokus pada ide yang utamanya, ya, 1-3 menit, fokus pada ide yang diutarakan, hanya 1-3 slide, atau tidak perlu ada slide. Ya. Tujuan untuk memberikan ajakan terhadap sesuatu, ya, itu elevator pitch. Nah, kalau presentasi, sampaikan sesuai kebutuhan 10-30 menit. Fokus pada konten presentasi tergantung materi yang disampaikan atau jumlah slide. Ya, fokus pada konten presentasi. Ya, ini tuh fokus pada konten presentasi 10-30 menit. Cukup lama ya. Tujuannya untuk menyampaikan informasi. Nah, itu perbedaan elevator pitch sama presentasi. Nah, ini ada pitch deck. Ya, pitch deck itu apa sih? Pitch deck itu panduan presentasi singkat yang bisa menjelaskan gambaran umum tentang rencana bisnis startup. Ya, rencana bisnis baru. Ya. Nah, informasi yang diperlukan saat kita menyampaikan pitch deck. Nah, ini lihat. Yang pertama ada masalah yang dihadapi oleh konsumen dan atau pelaku usaha. Yang kedua, solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Ya, masalah. Yang kedua, solusi. Yang ketiga, bisnis atau ide bisnis yang akan ditawarkan sebagai solusi nyata atas masalah. Yang keempat, keunggulan ide bisnis atau bisnis yang ditawarkan. Ya. Yang kelima, komposisi tim pendiri, ya, inti, dan keahlian yang mendukung kredibilitas bisnis. Lalu ada segmentasi market dan besarnya target market yang akan dibidik. Lalu ada kompetitor yang
ada dalam industri tersebut, nggak apa-apa sampaikan kompetitornya siapa aja, tapi kan kita sampaikan juga kelebihan kita dibandingkan dengan kompetitor, ya. Lalu, hal yang dibutuhkan dari audiens sekaligus ajakan untuk ikut berkontribusi bagi perusahaan. Nah, kalau yang ini sifatnya opsional. Yang laporan keuangan dan proyeksi rencana keuangan dalam 5 tahun itu opsional ya. Kalau untuk startup kan biasanya belum lama, baru setahun 2 tahun. Terakhir, strategi yang akan dijalankan untuk mengembangkan bisnis ya. Ini sampaikan. Cara menyusun pitch deck yang pertama halaman judul. Ya, jadi masukkan tagline. Ya, masukkan tagline atau nama usaha, media sosial atau website misalnya ya. Lalu tambahkan foto atau gambar presentasi usaha ya untuk meyakinkan audiens. Yang kedua, problem. Isu atau masalah sosial yang akan ingin diselesaikan. Ya. Problem ini tuh dilihat kira-kira isu atau masalah sosial yang ingin diselesaikan. Ketiga, apakah ada contoh yang bisa mengilustrasikan permasalahan tersebut? Jadi kasih contoh kasus, misalnya ya. Terus bagaimana dengan solusi yang sudah ada, latar belakang masalah, isu yang diangkat, masalah sosial, contoh kasus, atau cerita solusi yang ada. Ya, kebutuhan pasar mengacu solusi yang belum menyelesaikan masalah. Ketiga, sampaikan solusi bagaimana produk atau service kita bisa jadi solusi dari permasalahan yang ada. Apa sih value proposition yang unik dari produk atau jasa kita? Lalu kebutuhan pasar apa ya? Ya, yang produk atau jasa kita coba penuhi. Lalu tambahkan video atau gambar yang bisa mengilustrasikan produk atau service. Yang keempat ada target market. Ya, bagaimana segmentasi pasar kita. Ya, siapa yang menjadi target market perusahaan kita. Ya, customer profile segmentasi, targeting customer profile. Ya, kan kita udah belajar tuh yang fight, need, dan gains. Lalu market share, bagaimana usaha kita menghitung market sizing usaha. Lalu seberapa besar pasar yang kita targetkan. Menambahkan data tersebut terkait kondisi perekonomian yang mempengaruhi bisnis kita akan menjadi keunggulan tersendiri. Ya, market size ya bisa menggunakan TAM, total available market. Ya, total market demands for your product, same server available market. Ya, lalu potensi. Bagaimana kita meningkatkan pertumbuhan jumlah konsumen secara signifikan? Bagaimana kita mencapai target pertumbuhan jumlah konsumen? Lalu metode atau channel apa yang dapat kita gunakan untuk menemukan dan memenangkan konsumen? Ya. Nah, ada yang ketujuh ada model bisnis, bagaimana model bisnis atau usaha untuk mewujudkan dampak positif yang kita inginkan ya. Apa saja indikator yang digunakan untuk mengukur dampak positif?
Penilaian seperti apa yang akan atau sudah dilakukan, ya. Apa bukti bahwa solusi dari usaha sudah memberikan dampak positif. Lalu ada kompetitor. Jadi siapa saja yang berpotensi untuk menjadi kompetitor ya di bisnis itu. Bagaimana kita memposisikan usaha kita dengan pesaing-pesaing kita. Pastikan kita paham ya, apakah kita akan menargetkan niche market, lalu bagaimana kita akan memenangkan persaingan dengan persaingan yang lain. Kriteria yang tergantung berdasarkan usaha yang kita analisis. Ya, lalu ada competitive advantage. Suatu keadaan ketika perusahaan memiliki penawaran yang tidak dimiliki oleh pesaing. Ya, lalu tim profil sampaikan siapa saja tim yang menjalankan usaha kita, mengapa para investor harus berinvestasi di usaha kita. Tujuan tunjukkan fashion dan relevansi tim dari profil usaha kita. Ya, terakhir ajakan terhadap audiens, tujuannya untuk mengajak atau membujuk audiens untuk mengikuti serta memberi produk atau jasa yang kita tawarkan. Ya, itu cara menyusun pitch deck. Nanti Bapak sampaikan ada contoh dari Helpo, ya ntar videonya Bapak sampaikan di link sama di contoh pitch deck yang iCraft. Ya, nanti Bapak sampaikan. Nah, persiapan yang harus dilakukan, yang pertama membuat kalimat yang powerful dan otentik untuk menarik perhatian lawan. Sebagainya, fokus menyampaikan apa yang perlu lawan bicara dengarkan, bukan apa yang ingin kita sampaikan. Lalu menggunakan bahasa yang mudah dimengerti semua orang. Ya, ingat pada saat kita berbicara sama dengan memberikan informasi, menghibur dan memasarkan ide pada saat yang bersamaan. Gunakan bahasa yang percaya diri. Saya sudah, kami sedang. Nah, hindari kata-kata yang membuat ragu. Saya akan, mungkin. Itu dihindari ya, karena kata-katanya membuat ragu. Lalu ada diferensiasi produk kita. Ya, tunjukkan gairah atau postur tubuh kita ketika menampilkan ide. Berikan sedikit bumbu humor jika diperlukan dan hanya keluar dengan alami, bukan dibuat-buat. Ya, humornya jangan dibuat-buat, tapi alami. Nah, ini contoh laporan untuk panduan kisah inspiratif kuliah kerja nyata, tematik kewirausahaan. Ya, ini formatnya udah Bapak sampaikan di tugas. Ya, analisis suatu kondisi usaha. Pada bagian analisis, mahasiswa mengidentifikasi kondisi, situasi, atau keadaan KKN TKWU yang sebelumnya dilakukan adanya intervensi. Analisis ini dapat tergambar dengan menggunakan kanvas. Ya, ada community mapping, konteks mapping, dan elaborasi dari problem tree. Ya, jadi penjelasan dari kanvas narasikan dengan menjelaskan nih profil usaha, kategori usaha, ya nanti ada di tugas ya. Intervensi yang dilakukan. Pada bagian intervensi, analisis yang telah dirumuskan dijadikan input. Adapun dalam pembuatan produksi atau usaha, foto-foto kegiatan usaha, ya hasil dan dampak yang dicapai, lalu rencana keberlanjutan. Ya, oke.
Bagian ini akan lebih baik jika diperkuat dengan adanya struktur rencana keuangan yang telah disusun dalam financial management mapping. Ya, sehingga dari kanvas tersebut dapat digambarkan bagaimana pengaturan keuangan yang perlu disiapkan untuk rencana keberlanjutan tersebut. Oke, baik. Terima kasih. Sekian presentasi. Terima kasih. Cukup sekian di sesi yang ke-14 mata kuliah kewirausahaan Bapak akhiri. Sehat-sehat buat kita semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.